Pan, kedua, nikahin mereka berdua, Lil. Beberapa warga mulai membicarakan satu hal, keberadaan Dewi, ponakan Pak Jalil, yang tinggal bersama Bang Topan di rumahnya. Rumah itu memang milik Bang Topan, tapi sejak Pak Jalil memperkenalkan Dewi sebagai ponakannya dan membawanya tinggal di sana, beberapa warga merasa kurang nyaman. Mereka pun melapor kepada Pak Haji, toko yang dihormati di kampung itu. Setelah mendengar keluhan warga, Pak Haji memanggil Pak Jalil untuk membahas masalah ini. Jalil, warga sudah mulai banyak bicara, kata Pak Haji dengan suara lembut namun tegas. Biar nggak ada fitnah, aku sarankan sebaiknya Topan menikahi Dewi saja. Mereka tinggal serumah, meskipun rumah itu punya Topan. Tetap saja orang-orang bisa salah paham. Pak Jalil mengangguk pelan, memikirkan saran itu. Ia tahu Bang Topan adalah anak angkatnya yang sudah lama ia anggap seperti anak sendiri. Sedangkan Dewi, ponakannya yang baru saja datang dari kampung sebelah, masih butuh perlindungan. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Aku ngerti maksudmu, Haji, jawab Pak Jalil akhirnya. Tapi keputusan tetap ada di tangan Topan. Ketika Bang Topan pulang ke rumah, ia disambut oleh Pak Jalil yang segera menyampaikan saran Pak Haji. Pan, tadi aku ngobrol sama Pak Haji, kata Pak Jalil hati-hati. Bang Topan mengerutkan dahi. Ngobrol soal apa, Pak? Soal Dewi. Bang Topan mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa dengan Dewi? Pak Jalil menarik napas dalam-dalam. Pak Haji bilang, daripada jadi omongan warga, lebih baik kamu nikahin Dewi. Mata Bang Topan membesar. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung berdiri dan melangkah keluar rumah. Pan, mau kemana kamu? Ini rumahmu, teriak Pak Jalil mencoba menghentikannya. Tapi Bang Topan tidak peduli. Ia butuh udara, butuh tempat untuk berpikir. Ia berjalan cepat meninggalkan rumah, dadanya terasa sesak. Langkah Bang Topan membawanya ke tempat biasa ia nongkrong. Warung kopi di ujung gang, tempat di mana geng Forjim biasa berkumpul. Gang ini bukan gang berandalan, tapi sekumpulan sahabat sejak Kessel. Kona, Robi, dan Piat. Mereka selalu ada satu sama lain, terutama dalam situasi sulit. Melihat Bang Topan datang dengan wajah suntuk, Dot langsung bertanya. Ada apaan, Pan? Lo kayak baru dapat surat tilang seumur hidup. Bang Topan duduk tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil gelas kopi yang disodorkan Peot. Menghirupnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, Pak Haji nyuruh gue nikahin Dewi. Teman-temannya langsung saling pandang. Kona bersiul pelan, Dot mengangkat alis, sementara Peot malah nyengir. Ya udah, nikahin aja, kata Peot santai. Lo kira nikah kayak beli gorengan? Bentak Bang Topan kesal. Robi, yang biasanya paling bijak di antara mereka, akhirnya angkat suara. Gue ngerti kenapa lo kaget, Pan. Tapi coba pikir baik-baik. Ini bukan cuma soal omongan warga, tapi soal masa depan lo juga. Bang Topan terdiam. Ia tidak pernah berpikir untuk menikah dalam waktu dekat, apalagi dengan Dewi. Bukan karena ia tidak suka, tapi karena ia belum siap. Robi melanjutkan, Dewi perempuan baik, Pan. Gue lihat sendiri dia sopan. Kerja keras, nggak banyak tingkah. Kalau lo nolak, lo yakin ada jalan lain? Bang Topan menghela napas. Gue nggak tahu, Bi. Gue cuma butuh waktu. Malam itu, Bang Topan duduk sendirian di pinggir sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suara air mengalir terasa menenangkan, tapi pikirannya masih kacau. Ia memikirkan segala kemungkinan. Jika ia menikahi Dewi, apakah itu karena keinginan sendiri atau hanya karena tekanan warga? Jika ia menolak, bagaimana dengan masa depan Dewi? Ia juga memikirkan sikap Dewi sendiri. Selama ini, Dewi tidak pernah menuntut apapun darinya. Gadis itu selalu menghormatinya, tidak pernah membuat masalah. Mungkinkah Dewi juga terpaksa dalam situasi ini? Bang Topan menutup mata, mencoba mencari jawaban dalam hatinya. Di kejauhan, terdengar suara azan subuh berkumandang. Mungkin ini saatnya ia membuat keputusan. Setelah semalaman merenung di pinggir sungai, Bang Topan akhirnya pulang saat fajar mulai menyingsing. Langkahnya berat,
Pikirannya masih dipenuhi berbagai pertimbangan. Ketika sampai di rumah, ia melihat Pak Jalil sedang duduk di teras, menunggunya dengan wajah cemas. "Topan, kamu kemana semalaman?" tanya Pak Jalil khawatir. Bang Topan tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di samping Pak Jalil dan menghela napas panjang. "Aku nggak bisa langsung terima, Pak," katanya akhirnya. "Bukan karena aku nggak suka sama Dewi, tapi ini terlalu mendadak." Pak Jalil mengangguk. "Aku juga nggak mau maksa kamu. Tapi coba pikirin baik-baik. Dewi itu gadis baik, dan kamu sendiri tahu gimana omongan warga di kampung ini." Bang Topan mengangguk pelan. "I tahu kalau I menolak. Bukan hanya dirinya yang akan kena omongan, tapi juga Dewi." Sementara itu, di dalam rumah, Dewi sudah mendengar semua percakapan mereka. Hatinya gelisah. Ia tidak ingin Bang Topan menikahinya hanya karena tekanan. Siang itu, Dewi akhirnya berbicara langsung kepada Pak Jalil. "Paman, aku nggak mau Bang Topan menikahiku kalau dia tidak ikhlas," kata Dewi tegas. Pak Jalil terkejut. "Maksudmu, Nak? Aku menghormati Bang Topan, dan aku bersyukur karena dia mengizinkanku tinggal di sini. Tapi kalau pernikahan ini hanya untuk menutupi omongan warga, aku lebih baik pergi." Bang Topan yang mendengar itu langsung menatap Dewi. Ada perasaan aneh di dadanya, antara lega dan bingung. "Kamu serius, Wai?" tanyanya pelan. Dewi mengangguk. "Aku nggak mau menjadi beban buat Bang Topan." Pak Jalil yang merasa bimbang akhirnya mengajak Bang Topan menemui Pak Haji sekali lagi untuk meminta pendapat. Setelah mendengar semuanya, Pak Haji tersenyum bijak. "Begini Topan, pernikahan itu bukan soal menutup omongan orang, tapi soal kesiapan dan keikhlasan. Kalau kamu merasa belum siap, maka jangan paksakan. Tapi kalau kamu hanya takut menghadapi perubahan, mungkin ini saatnya kamu belajar menerima takdir." Bang Topan terdiam. Kata-kata Pak Haji seakan mengetuk hatinya. Pak Haji melanjutkan, "Coba tanyakan ke hatimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan untuk Dewi?" Setelah berbicara dengan Pak Haji, Bang Topan berjalan sendirian menuju rumah. Pikirannya kini lebih jernih. Ia mulai menyadari satu hal. Dewi bukan hanya sekadar ponakan Pak Jalil yang menumpang di rumahnya. Sejak gadis itu datang, rumahnya terasa lebih hidup. Ia mulai terbiasa dengan keberadaan Dewi. Dengan cara Dewi memasak untuknya, cara Dewi berbicara lembut, dan bagaimana Dewi selalu menghormatinya. Setibanya di rumah, ia melihat Dewi sedang duduk di teras. Tampak siap untuk pergi dengan membawa satu tas kecil. "Dewi, kamu mau kemana?" tanyanya cepat. Dewi tersenyum tipis. "Aku nggak mau jadi beban buat Bang Topan. Aku pikir lebih baik aku pergi sebelum semua semakin rumit." Bang Topan diam sejenak, lalu berkata, "Kalau aku minta kamu tetap tinggal, kamu mau?" Dewi menatapnya bingung. "Apa maksud Bang Topan?" "Aku mau kita menikah," kata Bang Topan mantap. Dewi terkejut. Tapi Bang Topan bilang belum siap. "Aku memang butuh waktu buat berpikir. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak bisa bayangin rumah ini tanpa kamu. Aku mau kamu tetap di sini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai istri." Mata Dewi berkaca-kaca. Hatinya bergetar mendengar kata-kata Bang Topan. "Apa kamu ikhlas?" tanya Dewi dengan suara pelan. Bang Topan mengangguk. "Iya, Wai, aku ikhlas." Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana pun digelar. Bang Topan dan Dewi resmi menjadi suami istri. Warga kampung yang semula sibuk bergosip kini ikut bahagia melihat mereka bersatu. Di sudut ruangan, geng Forjim tersenyum puas melihat sahabat mereka akhirnya menemukan kebahagiaannya. "Kalau nggak ada kita, nggak jadi tuh pernikahan," celetuk Peot. Hot tertawa. "Iya, kita memang tim konsultan cinta terbaik." Bang Topan yang mendengar mereka hanya tersenyum sambil menggeleng. Ia tahu perjalanan rumah tangganya baru saja dimulai, tapi kali ini, ia sudah siap menghadapi semuanya bersama Dewi.